Layanan pelanggan dan hubungan pelanggan. Layanan pelanggan adalah jasa untuk pelanggan yang berfungsi untuk menjaring pelanggan baru, memberikan kepuasan pelanggan superior, dan menumbuhkan kesetiaan pelanggan. Mutu juga dinilai oleh pelanggan. Semua karakteristik barang dan jasa yang menyumbangkan nilai bagi pelanggan dan memicu kepuasan pelanggan, kesukaan pelanggan, dan ingatan pelanggan harus difokuskan pada sistem manajemen mutu organisasi. Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang dimiliki oleh pelanggan tentang perusahaan saat harapan mereka terpenuhi atau terlewati oleh kinerja suatu barang atau jasa. Pencapaian kepuasan pelanggan bisa menyebabkan kesetiaan pada perusahaan tersebut dan barangnya dibeli lagi. Ada sejumlah implikasi penting dari definisi ini. Kepuasan pelanggan merupakan suatu subjektif, bukan bersifat kuantitatif. Pengukurannya tidak akan bisa dan tidak memungkinkan sampling dan analisis karakteristik. Pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan dengan memahami jarak antara harapan pelanggan dan prediksi. Persamaan layanan yang fantastis, penelitian dan pengamatan bertahun-tahun tentang kebutuhan pelanggan telah menghasilkan sebuah persamaan layanan yang fantastis yang mempraktikkan pengetahuan teoritis. Persamaan ini memberikan kerangka kerja untuk layanan tertentu bagi pelanggan eksternal maupun internal setiap saat dan memberikan cara sederhana untuk mengingat inti pelayanan yang baik, seperti menyapa pelanggan, menentukan kebutuhan, memenuhi kebutuhan, membuat saat itu pantas diingat, memeriksa hasil, dan membiarkan pintu tetap terbuka atau layanan prima. Prosedur untuk mengembangkan jasa layanan pelanggan yang berhasil. Untuk mengembangkan jasa layanan pelanggan yang berhasil, kita perlu mengikuti sejumlah panduan prosedur. Yang pertama, komitmen manajemen pemilik. Keberhasilan sistem layanan pelanggan tergantung pada komitmen total pemilik perusahaan. Yang kedua, mengenai pelanggan secara personal. Keberhasilan layanan pelanggan didasarkan pada pengetahuan tentang pelanggan tersebut. Yang ketiga, memperkerjakan atau melatih dan memberi kompensasi pada staf yang baik. Layanan hanya akan baik jika orang yang memberikannya juga baik. Yang keempat, tetap dekat dengan pelanggan. Lakukan segalanya untuk tetap dekat dengan pelanggan. Yang kelima, bekerja untuk terus meningkat. Karena tidak ada sistem yang sempurna, maka kita harus terus-menerus bekerja untuk meningkatkan layanan pelanggan kita dan mutu kinerja. Manfaat menyediakan barang dan jasa mutu tinggi. Menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi adalah yang paling penting bagi keberlangsungan hidup organisasi dan perusahaan bisnis. Pertama, harga. Kita bisa memberi harga yang lebih mahal karena barang dan jasa kita bermutu lebih tinggi. Kedua, kemungkinan mutu sejati berarti melakukannya dengan benar sejak awal. Pendekatan ini akan bisa mengurangi biaya dan materi. Ketiga, pembagian pasar. Lebih banyak orang akan membeli dari kita karena mereka tahu mereka mendapat sesuatu yang sesuai dengan uang yang mereka bayar. Keempat, beban. Peningkatan mutu bisa mengurangi beban produksi. Beban relatif pemasaran yang biaya untuk mengidentifikasi cacat mutu sebelum terjadi. Kelima, beban pelanggan. Waktu, usaha, dan uang yang dihabiskan oleh pelanggan yang tidak puas. Keenam, beban citra korporasi. Kehilangan reputasi sulit dapat kembali kehilangan pasar investasi yang lebih tinggi. Terima kasih, saya akan membacakan bagian 4.1 tentang hak pelanggan atau apa yang menjadi hak untuk pelanggan. Yang pertama, layanan yang ramah dan sesuai pesanan. Kedua, perhatian penuh dari kita saat pelanggan melakukan bisnis dengan kita. Ketiga,
barang dan jasa yang mendukung. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan dengan harapan pelayanan tertentu. Yang kelima, staf yang kompeten, berpengetahuan dan terlatih. Yang keenam, perhatian pada tiap detail tiap kali dia melakukan potensial. Yang ketujuh, manfaat dari semua sumber daya kita, kerja tim dan jaringan kerja kita untuk memberikan layanan jangka panjang. Yang ke-8, komunikasi terbuka beserta umpan balik, komplain atau pujian. Yang ke-9, harga yang pantas untuk barang dan jasa yang dijual. Yang ke-10, penghargaan dari kita dan staf kita untuk bisnis di masa lalu ke masa depan. Yang ke-11, subkelompok bisa dibuat untuk bekerja lebih cepat. Yang ke-12, pengakuan dan penyelesaian konflik. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan membacakan bagian 4.3 tentang mempertahankan layanan pelanggan superior. Berikut saya akan membacakan 10 faktor penting layanan pelanggan superior. Yang pertama, pelanggan adalah orang yang paling penting dalam bisnis. Yang kedua, pelanggan tidak tergantung pada kita. Kita yang tergantung pada pelanggan. Kita bekerja untuk pelanggan. Yang ketiga, jangan melayani pelanggan bukan seleranya. Yang keempat, pelanggan membantu kita dengan datang ke bisnis kita. Kita tidak membantu mereka dengan melayani. Yang ke-6, pelanggan adalah bagian penting dari bisnis kita. Yang ke-7, pelanggan bukan statistik. Mereka punya perasaan dan emosi sama seperti kita. Perlakukan pelanggan lebih baik dari yang kita ingin lakukan pada kita. Yang ke-8, jangan berdebat dengan pelanggan. Yang ke-9, tugas kita adalah untuk memuaskan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dan bisa memecahkan masalah dan komplain mereka. Yang ke-10, berikan pelanggan pelayanan yang paling ramah, menyenangkan, dan profesional yang kita bisa. Itulah tentang mempertahankan layanan pelanggan superior.